Stop it. Get some help. My God! Wow! Respect. Power. Banana! Banana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kansa Dila Ramadan dengan NIM 8023031036. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas video mata kuliah pengantar akuntansi 2 mengenai apa itu neraca lajur dan bagaimana proses penyusunan neraca lajur. Pada setiap akhir tahun atau periode, perusahaan wajib membuat laporan keuangan sekurang-kurangnya laba rugi dan neraca. Dalam menghimpun data-data akuntansi diperlukan membuat neraca lajur. Neraca lajur adalah kertas kerja yang berisikan kolom-kolom atau lajur-lajur yang dibuat khusus untuk menghimpun data-data akuntansi yang diperlukan oleh perusahaan ketika menyusun laporan keuangan yang sistematis. Neraca lajur juga berguna dalam pengelolaan keuangan perusahaan, pengelompokan data akuntansi yang sistematis, dan dapat mengambil keputusan berdasarkan posisi keuangan. Lebih jelasnya lagi, tujuan dari neraca lajur adalah ke-1, memudahkan dalam menyusun laporan keuangan. Kedua, sebagai media perkiraan kegiatan perusahaan sehari-hari. Ketiga, memudahkan mengelola dan meringkas informasi dari neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Keempat, memudahkan dalam menemukan kesalahan yang dilakukan dalam membuat jurnal penyesuaian. Nah, dan neraca lajur terbagi menjadi 5 bagian. Pertama, neraca saldo, ayat jurnal penyesuaian. Ketiga, neraca setelah penyesuaian. Keempat, laporan perhitungan laba rugi. Kelima, neraca. Ada beberapa bentuk neraca lajur terbagi menjadi 4 bagian. 1, 6 kolom. 2, 8 kolom. 3, 10 kolom. Dan terakhir, 4, 12 kolom. Berikut cara penyusunan neraca lajur. 1. Mengisi kolom nomor akun dan nama akun. 2. Mengisi kolom neraca saldo. 3. Mengisi kolom penyesuaian. 4. Mengisi kolom neraca saldo yang telah disesuaikan. Lalu terakhir mengisi kolom laba rugi dan neraca. Berikut saya mempunyai contoh dari neraca lajur. Di sini ada soal dari Laundry Wangi yang sudah ada neraca saldo per 31 Desember 2015. Di sini di soal pertama, perlengkapan yang tersisa sebesar 3.200.000. Perlengkapan awal sebesar 4 juta rupiah. Lalu perlengkapan akhir sudah diketahui sebesar 3.200.000. Maka perlengkapan awal kita kurangi dengan perlengkapan akhir menjadi 800.000 rupiah. Itu adalah perlengkapan yang terpakai. Maka AJP 1-nya, beban perlengkapan, berada di debit sebesar 800.000 rupiah dan perlengkapan berada di kredit sebesar 800.000 rupiah. Soal nomor 2. Beban sewa digunakan untuk membayar selama 6 bulan, telah digunakan selama 1 bulan. Beban sewa awal sebesar 6 juta rupiah dikali dengan 1/6 bulan menghasilkan 1 juta rupiah. Nah, 1 juta rupiah ini adalah yang sudah digunakan, maka 6 juta dikurangi
1 juta rupiah menghasilkan 5 juta rupiah. Maka AJP 2-nya sewa dibayar di muka berada di debit sebesar 5 juta rupiah dan beban sewa berada di kredit sebesar 5 juta rupiah. Lalu di soal nomor 3, peralatan memiliki ekonomi selama 5 tahun dan telah menyusut selama 1 bulan. Peralatan sebesar 24 juta rupiah. Ekonomi selama 5 tahun. Maka setiap tahunnya memiliki 12 bulan. Maka 5 tahun kita kalikan dengan 12 bulan menghasilkan 60 bulan. Maka peralatan di awal 24 juta rupiah dibagi dengan 60 bulan menghasilkan 400.000 rupiah. Maka AJP 3-nya AJP 3-nya beban penyusutan peralatan berada di debit 400.000 rupiah dan akumulasi penyusutan peralatan berada di kredit sebesar 400.000 rupiah. Soal nomor 4, beban gaji karyawan yang belum dibayarkan hingga 31 Desember Rp250.000. Beban gaji awal sebesar Rp1.500.000 yang belum dibayarkan sebesar Rp250.000. Maka Laundry Wangi memiliki kewajiban dan beban untuk dibayarkan sebesar Rp250.000. Maka AJP 4-nya beban gaji di debit sebesar Rp250.000 dan utang gaji di kredit sebesar Rp250.000. Nah, di sini sudah ada nomor akun, nama akun, neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo yang disesuaikan, laba rugi, dan neraca. Nah, tadi kita sudah menghitung penyesuaian sebelumnya. Sekarang kita tinggal masukkan ke dalam kolom-kolom penyesuaian. Di AJP 1, beban perlengkapan sebesar 800.000 di debit. Kita masukkan di kolom penyesuaian di debit sebesar 800.000. Lalu perlengkapan kita masukkan sebesar 800.000 di kredit. Di AJP 2, sewa dibayar di muka berada di debit. Maka kita masukkan 5 juta rupiah di kolom penyesuaian di kolom debit. Lalu kreditnya kita masukkan beban sewa. Beban sewa kita masukkan 5 juta rupiah di kolom kredit penyesuaian. Di AJP 3, kita masukkan beban penyusutan peralatan. Beban penyusutan peralatan berada di debit sebesar Rp400.000. Maka kita masukkan Rp400.000 ke dalam kolom debit penyesuaian. Lalu kreditnya kita masukkan akumulasi penyusutan peralatan ke kolom kredit penyesuaian sebesar Rp400.000. Di AJP 4, kita sudah mengetahui beban gaji kita taruh di debit sebesar Rp250.000, maka kita masukkan beban gaji di kolom debit penyesuaian Rp250.000. Kreditnya kita masukkan utang gaji di kolom kredit penyesuaian sebesar Rp250.000. Maka kolom penyesuaian sudah terisi semua. Kolom penyesuaian sudah terisi, maka kita jumlahkan totalnya dan itu harus balance. Di sini kita sudah menjumlahkan bahwa hasilnya sudah dipastikan balance. Lanjut, kita mengisi neraca saldo yang disesuaikan. Kita masukkan, kita melihat dari neraca saldo dan penyesuaian. Rp24.580.000, tidak ada yang harus dijumlahkan, tidak ada yang harus dikurangkan, maka kita tulis lagi ulang Rp24.580.000. Lalu perlengkapan sebesar 4 juta rupiah
Di sini ada Rp800.000 di kredit, maka 4 juta ini di debit, kita kurangkan dengan kredit sebesar Rp800.000, menghasilkan Rp3.200.000 di debit. Lalu di sini ada peralatan sebesar Rp24 juta. Tidak ada yang harus dijumlahkan, tidak ada yang harus dikurangkan, maka kita tulis ulang di debit neraca saldo yang disesuaikan sebesar Rp24 juta. Lalu ada utang usaha. Utang usaha berada di kredit sebesar 2 juta. Tidak ada yang harus dikurangkan, tidak ada yang harus ditambahkan, maka kita tulis ulang di kredit di kolom neraca saldo sebesar Rp2 juta. Di sini juga ada modal Nyonya Santi sebesar Rp50 juta di kredit, maka tidak ada yang dijumlahkan, tidak ada yang dikurangkan, maka kita tulis ulang juga Rp50 juta. Di sini lalu ada pendapatan jasa sebesar Rp8.810.000. Tidak ada yang harus dikurangkan, tidak ada yang harus ditambahkan, maka kita tulis ulang juga sebesar Rp8.810.000. Di sini ada beban sewa. Beban sewa sebesar Rp6 juta di debit. Tapi di sini di kredit penyesuaian ada Rp5 juta. Maka kita kurangkan Rp6 juta, kita kurangkan dengan Rp5 juta menghasilkan Rp1 juta ditaruh di kolom neraca saldo debit. Lalu di sini ada beban listrik sebesar Rp500.000. Tidak ada yang harus ditambah, tidak ada yang harus dikurang, maka kita tulis ulang Rp500.000 di kolom debit neraca saldo. Di sini ada beban telepon sebesar Rp230.000. Tidak ada yang harus dikurang, tidak ada yang harus ditambah, maka kita tulis ulang juga sama kayak yang di atas Rp230.000. Sini ada beban gaji sebesar Rp1.500.000. Di kolom penyesuaian debit ada Rp250.000, maka debit dengan debit maka ditambahkan menghasilkan Rp1.750.000. Lalu sini ada beban perlengkapan sebesar Rp800.000. Tidak ada yang dikurang, tidak ada yang ditambah, kita tulis ulang semua Rp800.000. Lalu sama sewa dibayar di muka juga Rp5 juta, ditulis ulang Rp5 juta. Di sini ada beban penyusutan peralatan Rp400.000. Kita tulis ulang juga Rp400.000. Terus di sini ada akumulasi penyusutan peralatan Rp400.000. Kita tulis ulang Rp400.000 juga. Utang gaji sebesar Rp250.000 di kredit, maka kita tulis ulang juga di kredit Rp250.000. Setelah kita kurang dan tambahkan, maka setelah kita hitung, kita jumlahkan total dari debit neraca saldo dan total dari kredit neraca saldo. Di sini sebesar Rp61.460.000 dengan kreditnya Rp61.460.000, berarti sudah balance. Lalu setelah mencari neraca saldo yang disesuaikan, kita mencari laba rugi dan neraca. Bagaimana mencari laba rugi? Dengan cara kita melihat ke akun. Jadi kalau laba rugi itu menggunakan indikator pendapatan dan beban. Itu hukum dasar akuntansi. Maka kita pindahkan pendapatan jasa di kredit, maka kita pindahkan di sini kita taruh di kolom kredit laba rugi Rp8.810.000. Lalu di sini ada beban sewa sebesar Rp6 juta. Karena kita sudah hitung, jadi kita tidak lihat sini, tapi kita melihat yang ada di sini, di neraca saldo yang disesuaikan. Jadi sebelah sini kita abaikan terlebih dahulu. Tapi kita lihat juga di sini akunnya, beban sewa di sini Rp1 juta, maka kita pindahkan juga di debit Rp1 juta. Di sini ada beban listrik sebesar Rp500.000, maka kita pindahkan juga Rp500.000 di kolom debit laba rugi. Lalu di sini ada beban telepon Rp230.000, maka kita pindahkan juga di debit Rp230.000. Sini beban gaji Rp1.750.000, maka kita pindahkan juga Rp1.750.000. Dilihat juga ada beban perlengkapan sebesar Rp800.000,
sebesar Rp800.000, maka kita pindahkan ke laba rugi Rp800.000. Lalu di sini ada beban penyusutan peralatan sebesar Rp400.000, maka kita pindahkan ke laba rugi sebesar Rp400.000. Sudah semua kita pindahkan pendapatan dan beban, maka kita jumlahkan totalnya. Debit kita jumlahkan 4.680.000 kita dapat. Di kredit kita jumlahkan, kita dapat hasil 8.810.000. Nah, setelah itu, supaya kita mendapatkan balance, kita menjumlahkan dan mengurangkan. Jadi kita kurangkan 8.810.000 ini dengan 4.680.000. Nah, hasilnya itu 4.130.000. Artinya pendapatan lebih besar dari beban. Jadi karena pendapatan lebih besar, kita taruhnya di debit. Tapi kalau beban yang lebih besar, tandanya kita rugi, kita taruhnya di kredit. Kalau kita untung, kita taruhnya di debit. Lalu kita jumlahkan 4.680.000 ini dengan 4.130.000. Hasilnya adalah 8.810.000. Kita jumlahkan juga, ini kosong, 8.810.000 kita jumlahkan dengan 0, hasilnya 8.810.000. Kita bisa mendapatkan balance. Lalu kita mencari neraca. Bagaimana mencari neraca? Kita bisa mencari dengan memasukkan selain indikator pendapatan dan beban. Jadi di sini ada kas, maka kita masukkan. Di sini kas itu 24.580.000, maka kita masukkan 24.580.000. Di sini ada perlengkapan, bukan termasuk beban, bukan termasuk pendapatan, maka kita tulis 3.200.000. Kita tulis juga di sini 3.200.000 di neraca. Di sini ada peralatan 24 juta, maka 24 juta, maaf. Di sini kita tulis juga di neraca 24 juta di kolom debit. Terus sini ada utang usaha. Utang usaha di sini di kolom neraca 2 juta rupiah. Maka kita masukkan juga di kolom kredit neraca 2 juta rupiah. Di sini ada modal Nyonya Santi sebesar 50 juta rupiah. Maka kita masukkan juga ke neraca 50 juta rupiah. Di sini ada pendapatan tidak kita masukkan karena sudah kita masukkan ke laba rugi, termasuk beban juga. Tapi di sini ada sewa dibayar di muka sebesar 5 juta. Maka kita masukkan ke sini 5 juta rupiah di kolom debit neraca. Sini ada beban tidak kita masukkan ke dalam neraca. Di sini ada akumulasi penyusutan peralatan sebesar Rp400.000, maka kita masukkan ke kolom neraca sebesar Rp400.000. Di sini ada utang gaji sebesar Rp250.000, kita masukkan dia ke kolom kredit neraca sebesar Rp250.000. Setelah kita masukkan ke dalam neraca tadi, kita jumlahkan debit dan kreditnya. Debit kita mendapatkan 56.780.000, sedangkan kredit kita mendapatkan 52.650.000. Nah, agar mendapatkan hasil yang balance, kita kurangi sama seperti laba rugi tadi, 56.780.000 kita kurangi dengan 52.680.000 menghasilkan 4.130.000. Nah, kita karena debit lebih besar, maka kita taruh di kolom kredit 4 jutanya. Tapi kalau kreditnya lebih besar, maka kita taruh di kolom debit. Nah, lalu kita jumlahkan. Di sini 52.650.000 dijumlahkan dengan 4.130.000 menghasilkan 56.780.000. Sedangkan debit 56.780.000 ditambah 0 menghasilkan 56.780.000. Kita mendapatkan hasil yang balance. Nah, itulah proses atau cara penyusunan dalam membuat neraca lajur.